Itu ya Telkom, kemudian bandara juga. Setiap anak-anak prakrin kita masukkan anak ke sana, kita selalu komunikasi dengan Pak Banu, namanya orang bandara yang dulunya di Kementerian Perhubungan, sekarang sudah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Diana di Bima Bincang Ma'arif. Kali ini Bima kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Muhammad Nawawi MPDI selaku Kepala Sekolah SMK Telkom Genteng. Baik, ya. Assalamualaikum Bapak Nawawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diana. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap Mbak Diana sehat ya? Alhamdulillah tetap sehat. Semangat pokoknya ya. Hijau-hijau semangat. Ini kombinasi ini sebenarnya ya. Iya. Baik, tema kita pagi ini yaitu mengenal lebih dekat SMK atau SMA yang berada di naungan LP Ma'arif NU Banyuwangi, yaitu SMK Telkom Genteng. Baik. Sobat Ma'arif, pastinya kalian juga bertanya-tanya, di mana sih SMK Telkom Genteng ini? Apa aja yang ada di SMK Telkom ini? Mari Bapak, bisa dijelaskan profil tentang SMK Telkom Genteng. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah diperkenalkan, kami dari SMK Telkom mewakili teman-teman tentunya yang ada di lingkungan LP Ma'arif dan khususnya SMK Telkom yang beralamatkan di Jalan Meliwis nomor 29 Genteng Banyuwangi. Tepatnya itu adalah di selatan KDS, perempatan kemudian ke timur. Di sana ada semacam nama yang terpampang, ada SMK Telkom yang di bawah naungan lokal, yayasan lokal di Harapan Genteng. Kemudian yang berikutnya, SMK Telkom ini tentunya sesuai dengan namanya, di awal pendirian kita bersama-sama mengajukan izin operasional kepada Dinas Pendidikan. Tentunya juga kita mohon rekomendasi dari PT Telkom yang kemudian diberikan kepada sekolah kami untuk dikelola bersama. Berikutnya, SMK Telkom ini memiliki dua kompetensi keahlian, yakni teknik transmisi telekomunikasi dan akuntansi. Tetapi saat ini fokus kami adalah di teknik transmisi telekomunikasinya, yang alhamdulillah kita sudah meluluskan sebanyak 5 lulusan, 6 ini, dan insya Allah lulusan kami banyak yang terserap di dunia kerja, khususnya di bidang telekomunikasi. Ada satu anak yang bisa nanti suatu saat diundang di Bima, mungkin begitu, bisa menyampaikan testimoninya. Ada satu anak bernama Fendi atau bisa disebut dengan Pendi, yang memang keluarganya bisa dibilang keluarga dulu kita mengangkat anak ini sekolah ini karena memang dari keluarga yang kurang mampu sehingga kita angkat untuk bisa sekolah. Bahkan sekolahnya dulu kadang bayar pakai botol, kadang bayar pakai peyek. Dulu sebenarnya gitu. Dan alhamdulillah saat ini anak ini sudah bekerja di PT Telkom Genteng. Di Telkom Genteng, dan kemarin ketemu kami, luar biasa. Keluarganya juga sangat support, kemudian anaknya juga sangat semangat, ketika praktek juga bagus. Akhirnya anak ini bisa berkembang dengan baik. Kemudian kami SMK Telkom juga bekerja sama di bidang praktek anak atau prakrin yang sekarang disebut dengan Induka itu. Kemarin sebelum pandemi ini pandemi sangat kocar-kacir kita praktek anak-anak, kasihan juga. Efektif sangat tidak efektif dan terbengkalai dari sisi prakteknya anak-anak, dari sisi tatap muka juga kurang sekali, sehingga lulusan yang kemarin ya sangat
ya bisa dibilang lumayan agak dirugikan dengan tidak memilikinya sertifikat magang, kemudian tidak ada SHUN ya, sehingga anak-anak juga terhambat semua itu. Terhambat. Yes, ini semua karena Allah lah, begitu aja, karena Allah sudah mentakdirkan seperti ini, ya kita berhak untuk berikhtiar untuk menjauhinya. Hanya bisa menjalani takdirnya. Ya, betul. Kemudian di beberapa tempat anak-anak magang ada di PT Telkom sendiri di Banyuwangi. Kemarin beberapa anak kita yang utama di sana, sempat di PLN juga, PLN Banyuwangi, PLN ya Gambiran Genteng juga pernah di sana. Kemudian yang rutin itu ya Telkom, kemudian bandara juga. Setiap anak-anak prakrin kita masukkan anak ke sana, kita selalu komunikasi dengan Pak Banu, namanya orang bandara yang dulunya di Kementerian Perhubungan, sekarang sudah di Angkasa Pura ya, beralih status dan naik kelas itu, sehingga kita juga kerjasama. Kemudian ada di pelabuhan ASDP Ketapang dan Gilimanuk ya, dan anak ada yang masang CCTV, antena, kemudian transmisinya di kapal-kapal itu. Kita ada dokumentasinya sebenarnya, nanti suatu saat kita bisa sampaikan ke Bima, mungkin bisa ditunjukkan lah di Bima. Itu kemudian ada di BMKG. Di BMKG ya, itu mendeteksi anak-anak diajak keliling ini laut, kemudian gunung, pesawat ya, kerjasama dengan seperti itu. Maka sebenarnya potensi anak akan sangat tergali di sana, dan kemungkinan besar anak lulus juga akan banyak terserap oleh dunia kerja berdasarkan pengalaman yang ada. Tentunya di perusahaan atau mungkin di instansi sebesar itu tidak mungkin hanya masuk leyeh-leyeh santai, kan tidak mungkin. Kemudian disiplinnya juga ditata betul, kemudian cara berpakaian, cara komunikasi ditata betul. Maka pembiasaan mulai ini itu penting sekali ternyata. Maka sedikit bisa dipastikan lah lulusan kami insya Allah bisa dipastikan kemampuannya juga bisa dipastikan. Ya insya Allah begitu. Cuman memang persaingan di Genteng luar biasa juga, perlu diperhatikan. Jadi di Genteng itu kami sudah menghitung ada 21 lembaga SMA, SMK, aliyah sekecamatan Genteng aja. Ada 21. Ada 21. Semula 19, kemudian baru-baru ini berdiri 2 SMK. Ada SMK Etiki Azakaria sama Intaf itu, Interval Tahfidz di Gus Nizar ya itu ada sebenarnya totalnya ada 21. Maka persaingan di Genteng juga luar biasa. Persaingan dari sisi kualitas SDM-nya, kualitas lembaganya, semuanya bersaing. Jadi ada negeri swasta di sana ada 21. Persaingan inilah yang menjadi semangat bagi kami tetap menjaga kualitas agar semua orang itu bisa tetap percaya. Walaupun memang mau tidak mau, diakui dan tidak diakui, memang lembaga kami masih kecil karena masih baru, dan memang dari sisi sana sini banyak kekurangan, tetapi dari kekurangan itu menjadi semangat dan menjadi kelebihan untuk kita tingkatkan kualitasnya. Kalau boleh tahu kok bilang masih baru itu mulai tahun berapa sih? 2012-2013. Ya ada sekitar 8 tahun ya. 8 tahun kita berdiri. 8 tahun dengan menggunakan gedung lama sebenarnya itu. Dulu punyanya SMA Harapan yang sempat harus off, kemudian kita tempati. Nah, begitu. Mungkin itu sementara profil awalnya, nanti bisa mungkin lebih banyak diskusi aja, nanti kalau memungkinkan kita bisa tampilkanlah beberapa tayangan-tayangan yang kita miliki. Untuk visi misi, karena kan tadi sudah Bapak ceritakan berkualitasnya siswa-siswi jenengan. Apa sih visi misinya untuk? Visinya cuma simpel aja kok, menjadi lembaga yang mandiri, yang unggul dan berprestasi. Tentunya didasari dari IMTAK, IPTEK dan sebagainya. Berwawasan global. Jadi tidak hanya berwawasan nasional, berwawasan global. Targetnya adalah misi, di misinya tentunya kalau dari globalnya nanti anak-anak bisa sampai meraih lulusan yang bertaraf nasional sampai internasional. Karena ada satu anak yang sekarang sudah kerja di Jepang, di
Di Jepang itu kalau nggak salah di dealer, bukan dealer ya, di pabrik Toyota apa gitu di Jepang. Pabrik Toyota Iya, di Jepang. Lulusan pertama itu? Namanya Rizka, anak Sembulung. Rizka perempuan Iya, kan? Laki. Tapi namanya Ya, Rizka. namanya Rizka siapa saya lupa. Sampai sekarang ada kok. Nah, beberapa lulusan kita bisa tunjukkan. Bahkan ada satu anak yang punya kompetensi bahasa Inggris bagus. Sekarang kerja di Hotel Borobudur di Bali, yang sering pasang story apa-apa dengan para artis dan sebagainya gitu ya. Nah, itu menarik bagi kami untuk kita sampaikan. Itu bagian dari misi lah. Target kita juga memang untuk itu. Iya, targetnya itu ya. Targetnya anak-anak itu lulus mandiri. Makanya sesuai dengan tagline-nya SMK, santun, sesuai dengan kita yang ada di Ma'arif ya, unggah-ungguhnya santun, tata keramanya kita terapkan sesuai dengan pesan Mendikbud ya, santun, mandiri, S-nya santun, M-nya mandiri. Jadi dididik untuk mandiri anak-anak itu, dididik untuk mandiri, bagaimana berkreasi, kemudian mengembangkan potensi dirinya, itu bagian dari mandiri. Pastinya. Yang terakhir kreatif. Jadi SMK tidak hanya sekolah menengah kejuruan, tetapi santun, mandiri, kreatif. Nah, kreatifnya ini juga dari anak-anak. Bagaimana guru mendampingi anak-anak potensi, ya, menggali potensi diri ya, sehingga anak-anak bisa kreatif dari segala hal, dari sisi pemikiran, dari sisi gerakan, tingkah laku dan sebagainya. Prakteknya tentunya begitu. Dan ingat, SMK itu tidak bisa hanya dikatakan contoh. Anak ini ngambil jurusan akuntansi ya. Anak ini tidak harus kita cari dulu potensi, sebenarnya anak ini tidak hanya pintar di akuntansi. Nah, kemudian ada anak lulusan TKR, tidak hanya lulusan TKR. Kita punya anak lulusan transmisi, tapi dia punya potensi bahasa Inggris baik. Jadi tetap menggali. Iya, menggali terus digali. Karena mau nggak mau, disadari atau tidak disadari, lulusan SMP MTS masuk ke SMA SMK itu terkadang masuknya tidak sesuai bakat, minat. Iya, kadang ada kebingungan, ada kegalauan lah ya. Jadi gini, bingung tersendiri. Kadang anak masuk ke SMA SMK atau aliyah itu, khususnya saya menyadari sendiri, merasakan sendiri di SMK kami, kadang ikut temennya. Sama sekolah Nendi gitu ya. Kamu sekolah di mana? Ikut temennya. Padahal terkadang belum juga saya tepat di situ. Lah itu, nah, kadang-kadang juga itu, dan kadang-kadang juga mengikuti tren saat ini. Mungkin yang ramai jurusan akuntansi gitu ya. Semuanya berbondong-bondong akuntansi, padahal dengan berbondong-bondongnya di akuntansi itu menjadi pesaing dia ketika lulus. Kami Teknik Transmisi Telekomunikasi di SMK Telkom satu-satunya jurusan di Jawa Timur. Satu-satunya di Jawa Timur. Bisa dilihat, bisa dicari di Google. Hanya satu di SMK Telkom Genteng. Bahkan pengalaman kami yang pertama itu kan praktek itu harus, kalau belum meluluskan, belum akreditasi, prakteknya kan harus ngikut sekolah lain. Coba bayangkan, di Banyuwangi tidak ada, di Jawa Timur tidak ada, coba. Akhirnya kami lari konsultasi ke Jawa Timur, ke dinas provinsi, kemudian dicarikan se-Indonesia, ketemu di Bekasi. Akhirnya kami sudah tiga kali ke Bekasi. Yang pertama kita memperkenalkan, ya kedua kerjasama, yang ketiga kita langsung prakteknya. 3 kali saya ke Bekasi untuk jalin komunikasi dan MOU. Iya, prakteknya anak-anak itu. Jauh ya Pak? Iya, lumayan. Ya. Numpak perahu itu. Kalau nggak ada kan pesawat. Tapi kami pesawat pada saat itu. Ke Bekasi, jadi main ke sana, namanya ke SMK Telkom Telesandi Bekasi, bisa dilihat di Google. Sekolahnya besar, bagus, mewah. Akhirnya kita kerjasama dengan sana. Lulusan pertama itu sertifikat lulusannya dari sana langsung. Yang kerjasama dengan TV One sana itu. Jadi salah satu pengujinya TV One dulu kita. Iya, salah satu pengujinya dari TV One, dan alhamdulillah anak-anak sangat senang, sangat welcome. Dan penguji dari TV One sempat kita ajak ke Pulau Merah, kita ajak jalan-jalan ke Banyuwangi. Akhirnya senang juga dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya peluang-peluang baik sebenarnya untuk anak-anak. Tapi karena memang kadang-kadang anak-anak itu melihat temennya banyak ke sana, ikut ke sana, ikut ke sana. Padahal
yang diikuti nanti itu menjadi pesaing dia ketika Pesaing lulus. Contoh saja, sekarang ada 5.000 anak lulusan akuntansi. Anggap aja 2.000 ini kuliah. Yang 3.000 ini pasti kan cari kerja. Maka pesaing dia, 3.000 ini. Kalau sekolah di SMK Telkom Genteng, kalau kita terima 32 anak sekarang, satu kelas 36 anak lah, 36 anak. Maka ketika dia lulus ya pesaingnya hanya 36 anak ini, gitu loh. Gitu. Iya. Maka sebenarnya nyari sekolah itu bukan nyari teman untuk masuk sekolah, tapi bagaimana melihat masa depan saya nanti lulus mau kemana. Bagaimana kita menempatkan diri. Betul, harus begitu. Jadi katanya kan kalau orang tua itu mikirnya masa lalu. Biar aku ngene, itu orang tua. Iya. Tapi kalau anak muda mikirkan masa depan. Lah. Harus. Saya besok harus begini itu. Ditata. Ya. Maka orang hebat itu tidak pernah ngomongkan orang lain, tetapi orang hebat adalah ngomongkan ide masa depan. Ya seperti ketuanya Mbak sama Mas ini ya. Hebat sekali. Begitu. Baik, Pak. Ya. Sudah. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Untuk closingnya, ya. apa harapan atau ajakan mungkin untuk Oh ya, sana ya. Ya. Terima kasih untuk warga masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya sampai Indonesia, mungkin seluruh Indonesia. Kami dari SMK Telkom Genteng mengajak semua lulusan SMP MTS bisa bergabung bersama kami tentunya di SMK Telkom Genteng Banyuwangi Jawa Timur dengan dengan jurusan Teknik Transmisi Telekomunikasi dan Akuntansi. Dipastikan anak lulus insya Allah kerja. Anak lulus insya Allah kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu tadi kita sudah membahas tentang salah satu lembaga yang berada di naungan LP Ma'arif Banyuwangi, yaitu SMK Telkom Genteng. Baik, Sobat Ma'arif di rumah, jangan lupa tetap dukung channel kami LP Ma'arif Bangkit dengan cara subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa acara Bima ini didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan, Bank PTN, dan Ma'arif Mart. Terima kasih, saya Diana pamit undur diri dan Bapak Muhammad Nawawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.